Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib sampai isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahannya, memberikan kita rahmatnya. Dan kelak di hari kiamat kita adalah orang-orang yang membawa iman, orang-orang yang berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali masih pada pembahasan babun minal imani bis sabri ala aqdarillah, yaitu termasuk kesabaran, yaitu termasuk keimanan sabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubah fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jadi hadis ini sebagaimana diriwayatkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya kebaikan, maka Dia akan mensegerakan baginya suatu hukuman di dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Dia akan menahannya dengan dosa-dosanya, menahan hukuman baginya dengan dosa-dosanya sampai nanti akan ditunaikan, akan dibayar pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas sedikit, ya, tentang hadis ini ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, ya. Dan dalam hadis ini dikatakan menginginkan keburukan, tapi keburukan ini tidak disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan kita sandarkan kepada Allah. Ya. Segala kebaikan apapun itu sandarkan kepada Allah, ya, nikmat dan sebagainya. Sedangkan masalah keburukan sandarkan kepada dirinya sendiri. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau menjelekkan aku, ya. Jangan kalian menjelekkan aku, kata Allah. Fala talumuni walumu anfusakum. Tetapi apa? Jelekkan pada dirimu sendiri. Itu salahmu. Ya. Jadi tidak disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu ajjalalahu bil 'uqubah fid dunya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan baginya, bagi hamba tersebut, apa? Ajjalalahu, yaitu akan disegerakan baginya muakhidatu al-mujrim bidzambih. Hukuman bagi seorang penjahat, ya, pelaku dosa berdasarkan dosanya. Wasummiyat bidzalika li'annaha ta'qibudz dzambi. Hukuman ini adalah sebagai ta'qibudz dzambi, yaitu konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Walakinnaha la tuqalu illa fil mu'akhidah 'ala syarri.
Tetapi bahasa uqubah, hukuman di sini adalah yaitu tidak disandarkan kecuali kepada sesuatu yang menunjukkan keburukan. Ya, ketika orang melakukan sesuatu yang baik, kita tidak dia mendapatkan sesuatu, kita bukan katakan hukuman, tetapi kita katakan itu adalah reward dan sebagainya. Tapi kalau hukuman, pandangan kita sudah menjadi satu semuanya. Dia mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan. Ya. Wa qawluhu ajjalahu bil uqubah fid dunya. Kana dzalika khairan min ta'khiriha lil akhirah. Bahwasannya itu lebih baik. Ya, khairan, lebih baik baginya, ya, daripada nanti hukuman ini diakhirkan sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Li'annahu yazulu wa yantahi. Hukuman di dunia ini akan hilang, wa yantahi, dan akan segera sirna. Pasti akan hilang dan sirna hukuman di dunia. Semacam sekarang orang masuk penjara, ya sudah dihukum. Penjara 5 tahun, nanti habis itu keluar. Masih bisa, artinya masih bisa diprediksi. Tapi hukuman di akhirat lebih dahsyat. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika Allah azab seseorang dibakar, ya, dimasukkan ke dalam neraka, dibakar, kulitnya terbakar, gosong, hancur, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa sesiksa-siksanya, ya, disiksa saat itu, sehingga siksaan ini tentu tidak ada apa-apa. Artinya siksaan yang terjadi di akhirat itu sangat dahsyat. Siksaan di dunia itu akan bisa sirna dan akan bisa hilang. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang saling melaknat. Siapa yang saling melaknat ini? Salah satunya adalah orang yang suami istri, yang suami menuduh istrinya berzina. Ya, suami menuduh istrinya berzina. Kalau benar dan sebagainya, maka kedua-duanya inilah yang dinamakan dengan permasalahan dalam fikih namanya li'an, saling melaknat. Ya. Ketika lahir seorang anak, wajahnya tidak mirip dengan bapaknya, justru wajahnya mirip dengan, ya, saya tidak ada bulunya kok, ini anak banyak bulunya, dan sebagainya, sekebalikannya. Ya, saya kulitnya putih, ini kok anaknya hitam, coklat dan sebagainya. Yang penting jangan biru. Dikira avatar nih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, jadi memang terjadi laknat antara suami dan istri. Berarti kalau seandainya, ya, di antara dua orang ini berarti ada yang jujur, ada yang bohong. Sehingga terjadilah li'an. Li'an ini, ya, terjadinya pelaknatan ketika seorang suami atau istri saling melaknat, ini otomatis berpisah selama-lamanya. Tidak boleh nanti nikah kembali. Dia berbeda dengan talak 3. Ya, jadi seorang suami apabila mentalak istrinya, si fulan mentalak istrinya talak 3, maka boleh si istri atau si suami menikah dengan istri yang istrinya yang kemarin itu, dengan syarat istrinya menikah dulu dengan orang lain, bukan suaminya. Kalau suaminya menikah dengan orang lain kan bisa nambah dia. Tapi istrinya ini, ya, maka orang yang meli'an terpisah selama-lamanya. Anak yang dihasilkan itu disandarkan kepada siapa? Ibunya. Ya, maka pelaknatan ini, maka Nabi SAW mengatakan, inna adzabad dunya, sesungguhnya azab di dunia ahwanu min adzabil akhirah, lebih ringan. Ya, sebentar, lebih remeh daripada azab di akhirat. Ini bahaya saling li'an antara suami dan istri. Ya, makanya didatangkan orang yang berzina harus mendatangkan berapa? 4 saksi. Ya.
Orang yang mengatakan dia berzina harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini semuanya sama ngelihatnya, tidak boleh berbeda. Yang satu ngelihatnya jam 5, yang satu ngelihatnya jam 6, yang satu ngelihatnya nanti malamnya, yang satu ngelihatnya besoknya. Satu-satu ini ngelihatnya. Meskipun mohon maaf ya, melihat begini, masuknya kemaluan laki dengan bertemunya. Ini syaratnya orang menjadi saksi dalam perzinahan. Kalau cuman masuk kamar, belum. Kalau cuman baru masuk kamar, sehingga apa? Mohon maaf, ya kayaknya gimana gitu, mustahil. Tujuannya apa? Untuk melindungi kehormatan manusia. Jangan sampai orang gampang mengatakan, oh dia zina. Nanti hakim akan bertanya, kamu di mana posisinya? Saya di sini, di sini. Oh saya di pojok kanan, saya di pojok kiri, saya di pojok belakang. Kapan, jam berapa masuknya? Oh jam segini. Kamu ngelihat betul itu masuk? Akan ditanya seperti itu. Kalau dia jawab, enggak, cuman kelihatan laki dengan perempuan bertumpuk begitu saja. Kelihatan masuknya, enggak tahu. Kalau yang begini dicambuk. Kenapa? Harus kelihatan masuknya. Supaya betul-betul, mohon maaf, siapa tahu bertumpuk begini, enggak masuk. Enggak ketemu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi li'an. Terjadi saling melawan. Suami istri kan akan saling membela ini. Nah, suami akan membela dirinya, istri pun akan membela dirinya, sama-sama memiliki kehormatan. Berarti kalau baru masuk kamar begitu saja, tidak boleh dikatakan berzina. Nah ini, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan sesungguhnya azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Wahunaka, maka sekarang kan tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi memang kalau Allah menginginkan kebaikan maka hukumannya akan disegerakan. Tapi kalau menginginkan keburukan akan diakhirkan nanti di hari kiamat. Kalau kita disuruh milih, pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau saya pilih poin yang ketiga yang ini. Wahunaka khairun aula min zahalika. Ya, di sana ada pilihan yang lebih baik lagi. Apa? Wa huwal afu 'anid dzanbi, yaitu apa? Ampunan. Ya, wa hadza a'la, ini yang paling tertinggi. Ya. Li'anna Allah idza lam yu'aqibuhu fid dunya wala fil akhirah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya di dunia maupun di akhirat, fa hadza huwa al khairu kullu. Inilah yang paling baik. Dia melakukan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Ini yang tentu kita sangat-sangat harapan. Kejahatan kita yang dulu yang pernah kita lakukan, ya di masa muda yang pernah kita lakukan, pinginnya diampuni dan jangan dihukum di dunia. Jadi ya sudah dibebaskan. Ya. Walakinnar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan di sini apa? Ja'ala ta'jilal 'uqubah, menjadikan hukuman ini disegerakan adalah khairon, ini lebih baik, bi'tibari bi'tibari anta akhura al-'uqubah ilal akhirah asyad. Ya sudah, ini lebih baik. Ini lebih baik. Kenapa? Karena azab di akhirat itu lebih dahsyat. Kama qala ta'ala wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Sedangkan azab di akhirat asyaddu, lebih pedih, wa abqa, bahkan bisa kekal. Kalau kita di dunia ditusuk selesai, mati. Ya. Tapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat itu kita sudah abadi hidupnya. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Kematian kita di dunia adalah gerbang kita menuju alam yang abadi.
Maka dari itu azab yang di sana itu lebih dahsyat dan bisa kekal. Khalidina fiha abada. Apalagi orang kafir selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Tidak mungkin mereka akan bisa keluar dari neraka. Bahkan Allah tantang lagi. Kalau mereka bisa keluar, ya, bisa keluar dari lubang jarum, bisa keluar dari neraka. Kira-kira ada manusia yang bisa keluar dari lubang jarum? Sehingga ini menunjukkan bahasa apa? Mustahil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wal uqubatu anwa'un katsirah. Maka hukuman itu berbagai macam. Yang pertama apa? Ma yata'allaqu biddin. Hukuman itu ada yang dihukum dengan keagamaan, dengan agamanya. Bagaimana? Wahiyya asyadduha. Ini yang paling parah. Apa maksudnya? Li'annal uqubat al-hissiyah qad yatanabbahu lahal insan. Kenapa? Karena hukuman fisik, ya, hukuman fisik itu apa? Bisa diperhatikan atau bisa dirasakan oleh manusia. Amma hadhihi, adapun hukuman agama, ya, fala yatanabbahu laha illa man waffaqahullah. Tidak ada yang bisa memahami hukuman tersebut kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, contohnya, kama law khiftal ma'siyah fi nadril 'asi. Sebagaimana engkau takut melakukan, ya, maksiat fi nadril 'asi, ya, dalam pandangan orang yang bermaksiat. Fahadhi uqubatun diniyah ta'ajjaluhu yastahinu biha. Maka inilah yang dinamakan dengan hukuman tentang hukuman dalam agama, ya, yang dijadikan bahwasannya ketika dia meninggalkan agama dihukum oleh Allah, ya, ndak dibiari ndak masuk masjid, ya, dibiari ndak sholat, sudah diberikan keamanan yang dikatakan dengan apa namanya istilahnya, dikasih nikmat terus istidraj, dibiari, padahal ini hukuman agama, ya. Tidak masuk masjid, tenang dia, uangnya tetap ngalir, ya. Tidak pernah sedekah, zakat tidak pernah bayar, bahkan tiap malam datang ke dunia malam dan sebagainya, aman saja. Ingat, ini hukuman di dalam agama. Dia dihukum oleh Allah, dijauhkan dari masjid. Dan ingat, Allah akan tanya ini nanti. Ketika dia jauh dari masjid, Allah akan tanya, kenapa jauh dari masjid? Dia berarti belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalnya dekat dengan masjid, tinggalnya tetangga dengan masjid, tapi tidak mau ke masjid. Ingat, ini namanya hukuman. Sama seperti kita dulu sekolah, skorsing, melakukan pelanggaran, disuruh apa? Besok tidak usah masuk ya selama sebulan. Kalau kita disuruh tidak masuk sama gurunya selama seminggu, kira-kira kita dulu masih SMP, SMA, seneng apa enggak? Pak Edah kan gitu, wih, seminggu tidak masuk ini. Pulang dari rumah, ya, pakai pakaian sekolah, jam 7 berangkat, seret. Orang tua ngiranya sekolah. Ya Allah. Larinya ke studio band atau larinya ke biliar. Ya Allah. Skorsing. Ini tidak akan mampu dirasakan kecuali memang orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar ini buruk loh. Tapi kita saat itu belum mendapatkan taufik dari Allah, kita menganggap enak tidak sekolah. Padahal SPP harus tetap bayar.
Kayak sekarang corona begini aja, anak-anak kita sekolah di rumah, ya kita yang ngajari orang tua, tetap kita harus bayar sekolah. Indah ngerumun kita. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebenarnya orang yang dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari melakukan ibadah itu sebenarnya hukuman. Wa kadzalika tahawanu bitarkil wajib. Begitu juga orang yang meremehkan kewajiban. Sebenarnya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul ghirah ala hurumatillah. Dan tidak ada rasa malu untuk melakukan hal yang diharamkan. Dia tetap minum di pinggir jalan santai aja. Ya, di perempatan serop biasa santai. Ngajakin orang-orang, ayo sini. Ya, ini dia kalau tidak merasa ini hukuman. Tapi kalau dia merasa, dia akan berusaha memperbaiki. Ya. Maka wa'adamul qiyam bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk apa? Termasuk hukuman. Kullu dzalika minal masaib. Semuanya itu adalah termasuk musibah. Orang yang dijauhkan dari agama itu adalah termasuk musibah. Jangan senang. Ya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tawallau, ketika mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan musibah kepada mereka, bi ba'di dzunubihim, dengan sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian ada uqubatu bin nafs, hukuman jiwa. Kadzalika kal amrad al-udwiyah wan nafsiyah, sakit itu termasuk hukuman. Ya. Jadi badan kita atau kita masuk rumah sakit itu termasuk terhitung dikatakan hukuman. Ya. Al-uqubatul bil ahli, begitu juga hukuman terhadap keluarga, family. Kafaqqa fuqdanihim, hilangnya mereka, meninggalnya mereka. Ini termasuk hukuman juga. Ya. Au amradin tusibuhu, atau saudara kita, orang tua kita yang sakit itu juga termasuk bagian dari hukuman, sekaligus yang menjadi ujian bagi kita. Kemudian al-uqubatu bil mal, hukuman terhadap harta. Kanaqsihi, seperti apa? Berkurangnya harta. Wa talafihi, atau hilangnya harta. Baru punya toko udah bagus-bagus, Masya Allah, tiba-tiba terbakar. Ya, wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu. Maka wa idza arada bi 'abdihi syarra, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya keburukan, amsaka anhu bidzanbih, maka Allah akan menahan hukumannya dengan dosa-dosanya itu, ya, taraka uqubatihi, ya, tidak diberikan hukuman di dunia. Wal imsak, ya, fi'lun min af'alillah. Menahan di sini adalah termasuk perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ma'nahu ta'tilullahi 'anil fi'l. Bukan bermakna apa? Meniadakan pekerjaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya. Bal huwa lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih dan akan terus. Yazal wala yazal, lam yazal wala yazal, artinya masih dan akan terus untuk apa? Melakukan apa yang ia inginkan. Ya, lakinnahu yumsiku 'anil fi'li, tetapi dia Allah Subhanahu wa taala menahan untuk melakukan sesuatu fi syai'in, untuk apa? Li hikmatin balighah. Karena ada suatu hikmah. Fa fa'alahu hikmah. Kalaupun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada hikmahnya. Melakukan maupun tidak, dilakukan atau ditahan, semuanya ada hikmahnya. Wa imsakuhu hikmah. Bahkan menahan, Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu itu adalah termasuk hikmah.
Qauluhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apa yujazihi bihi yaumal qiyamah, akan dibalas nanti di hari kiamat, wa huwa alladzi yaqumu fihi nas, yaitu di mana hari-hari yang dibangunkan manusia, dibangkitkan manusia min quburihim lillahi rabbil alamin, dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma biyaumil qiyamah li salasati asbab. Dinamakan hari kiamat itu disebabkan 3 hal. Yang pertama, qiyamun nasi min kuburihim, dibangunkan manusia, dibangkitkan manusia dari kuburnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita semua saat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Lirabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, tujuan kita. Dinamakan kiamat qiyamul ashhad. Ya, akan dibangkitkan para saksi. Liqaulihi ta'ala, inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul atau utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan begitu juga orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari dibangkitkannya persaksian. Semuanya akan menjadi saksi satu sama lain. Ya. Dan dinamakan kiamat qiyamul adli. Ya, akan didirikan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan diletakkan, ya, diberikan mawazin, timbangan. Ya, qista. Untuk mengukur, menakar liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Semuanya nanti. Besar dia lakukan, besar dia dapatkan. Kecil dia lakukan, sebagainya. Ya. Kalau pahala dan sebagainya kecil dilakukan, tapi bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia akan melihat. Yang kecil saja dia akan lihat, apalagi yang besar. Baik. Wal gharadu min siyaqil muallif li hadzal hadis. Tujuannya muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah meletakkan hadis ini di tengah-tengah di tengah-tengah bab sabar atas takdir Allah. Tasliyatul insan. Tujuannya adalah untuk menghibur manusia, menghibur kaum muslimin, idza usiba bil masaib, ketika dia ditimpa musibah, li alla yajza', supaya dia tidak sedih, terlalu sedih. Fa inna dzalika qad yakunu khaira. Sesungguhnya ingat, musibah yang terjadi bisa juga menjadi kebaikan baginya. Wa adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Dan azab di dunia itu masih lebih ringan daripada azab di akhirat. Fayahmadullah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, lam yuakhir. Kenapa? Karena tidak diakhirkan ukubahnya, tidak diakhirkan hukumannya di hari kiamat. Bersyukur. Kalau dia mendapatkan hukuman, diberikan sakit di dunia, ya sudah, bersyukur daripada nanti. Yang penting ketika mendapatkan sakit jangan mengeluh. Dan ingat, kesabaran itu ada pada yang pertama, bukan pandangan saja. Ya, kesabaran itu ada pada yang pertama. Innamas sabru fis sadmatil ula. Yang terhitung sabar itu adalah pada saat tarikan pertama. Ya, tarikan pertama itulah yang dikatakan sabar. Maka jangan sampai salah di sini kita. Ya, ketika mendapatkan musibah apapun itu kita berusaha. Ya, makanya kita teman-teman gini gunanya untuk apa? Saling mengingatkan satu sama lain. Kadang kita ketika tertimpa musibah kacau pikirannya. Maka temanlah yang berusaha untuk mengingatkan kembali. Kalau temannya, mohon maaf, temannya istilahnya ya orang-orang yang tidak pernah belajar, atau teman-temannya ya orang yang penjahat dan sebagainya, temannya beraus semuanya, ya mau tidak mau
Dia tidak akan. Ya sudah. Tapi kalau temannya sama-sama sama-sama belajar agama dan sebagainya, insya Allah akan terjadi saling menasehati. Ketika lupa, wajar. Kenapa orang ditimpa musibah biasanya kacau pikirannya, bingung. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ala fardin anna ahadan lam ya'ti bi khati'atin wa asabathu musibah. Memang bahwasanya ya tidak bisa dipastikan bahwasanya bagi seseorang itu tidak melakukan dosa kemudian ditimpa musibah. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, inna hadza min babi imtihanil insan 'ala sabri. Ini adalah termasuk dari bab ujian manusia untuk selalu bersabar. Wa rafa'u darajatihi, yaitu untuk mengangkat derajatnya bihtisabil ajri, dengan mendapatkan pahala. Lakin la yajuzu lil insan idza usiba bimusibah, tetapi tidak boleh bagi seorang manusia, terutama orang beriman, tidak boleh ketika dia mendapat musibah wa huwa yara annahu lam yukhti. Dia mengatakan, saya tidak salah kok salah saya apa? Kok saya diberikan sakit? Apa salah saya? Merasa tidak berdosa. Ini parah. Fahadihi tazkiyah. Ini termasuk mentazkiyah dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri, seakan-akan tidak pernah melakukan dosa ketika terjadi musibah. Ya, falau faradna anna ahadan lam yusib dzamban wa usiba bimusibah. Kalau seandainya kita pastikan seseorang itu tidak ditimpa musibah, wa usiba musibah, kemudian dia tertimpa musibah, fa inna hadhil musibah la tulaqi dzanban. Maka musibah ini memang ya bahwasanya fa inna hadhi, maka musibah ini bukanlah untuk menghapus dosa, tukaffiru, lakinnaha tulaqi qalban tamhisahu. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Berarti di sini yang bermasalah adalah hatinya yang perlu dibersihkan. Fayabtaliyallahu al-insan bil masaib liyanzura hal yasbir aw la. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bala itu artinya ujian. Allah berikan bala bagi manusia, ya, diberikan musibah, tujuannya apa? Supaya tahu dia ini sabar atau enggak. Kita diberikan ujian di sekolah kan begitu. Tujuannya apa? Supaya tahu ini pahamnya murid berapa persen. Bisa enggak dia mengerjakan? Tujuannya evaluasi belajar. Kalau enggak dikasih ujian ya sudah. Enggak ada istilah ulangan, yang penting naik terus. Ini pendidikan zaman sekarang seperti itu. Enggak boleh sekolah itu ya enggak menaikkan anak. Ini beratnya kita sebagai guru sekarang. Mau enggak mau harus naik. Mau bejatnya bagaimana murid harus naik. Serba salah. Apalagi zaman corona ini, Masya Allah. Masya Allah. Ada saja murid yang memang ada yang tidak punya kuota. Ada yang punya HP, tidak punya kuota. Ada yang punya HP, kuota ada, ternyata minat dari belajar tidak ada. Ya. Ada yang orang tuanya tidak ikut campur. Terserah dah, pokoknya anak saya sudah saya kasih HP, saya sudah kasih kuota. Ini macam-macam sekarang masalah corona ini, Masya Allah. Ya, sudah dikasih ini, kasih itu, ternyata masih banyak masalahnya. Ada yang memang sama sekali males. Sampai dari pemerintah pun nyerah. Kalau 50% ya dah masuk, bagus, Masya Allah. Berarti yang ini makpu, diampuni sudah. Sampai seperti itu, saking nyerahnya. Kalau tidak naik berarti yang disalahkan gurunya, serba salah. Nah ini ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti ini saat ini pendidikan dan sebagainya. Maka ingatlah bahwasannya ya tujuan manusia untuk diberikan musibah adalah untuk mengetahui ini sabar atau tidak. Ya. Walihada kana akhsyan nas. Maka dari kita manusia saja, antar manusia, kalau kita pingin tahu siapa teman kita, ajak dia sapar. Ajak dia mainan kemana. Kelihatan nih, wow ini pahit orang nih. Akan ketahuan. Kan gitu, kelihatan ini pelit orang ini dan sebagainya. Kelihatan buruknya, ketika sapar akan kelihatan.
Ini diuji, ini pengujian antar manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada kana akhsyan nasi lillah. Maka sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, ya, wa atqahum, dan yang paling bertakwa siapa dia? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ika kama yu'ika rajulani minna. Bahwasanya dia pun pernah merasakan sakit sebagaimana, ya, kita merasakan, ya, yu'ika sebagaimana merasakan sakit dua orang sebelum kita. Wa dzalika liyanala a'la darajatis sabri. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mendapatkan a'la darajatis sabri, derajat sabar paling tertinggi. Fayanala martabatas sabirin ala a'la wujuhiha. Maka dia mendapatkan, sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, ya, apa namanya, derajat paling tertinggi dalam kesabaran. Walidzalika syaddata alaihi sallallahu alaihi wasallam inda an-naza'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasakan pedihnya, ya, ketika dalam kondisi naza', mau meninggal. Ya. Wa ma'a hadhihi syiddah kana sabitul qalbi. Dalam keadaan seperti naza' pun Rasul sallallahu alaihi wasallam Masya Allah tenang. Masih dalam keadaan tenang. Wa dakhala alaihi, lihat, dakhala alaihi Abdurrahman bin Abi Bakar dalam kondisi naza' itu. Ini kan sedang dipapah oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dipapah. Rasulullah sudah tidak kuat. Artinya ini detik-detik mau meninggal beliau. Maka Abdurrahman, saudaranya Aisyah, masuk, sedang gigit, sedang bersiwak. Fa'amaddahu basaruh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke siwaknya Abdurrahman. Dilihat. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha yuridus siwak. Ini istri yang paham. Melihat itu, maka Nabi, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwasanya Rasul mau bersiwak. Faqalat, maka beliau mengatakan, akhuduhu lak, apakah perlu saya ambilkan yang itu untukmu wahai Rasul, wahai suamiku? Fa asyara bi ra'sihi na'am. Dalam riwayat ini ya, fa asyara bi ra'sihi, beliau mengangguk. Ini dalam kondisi naza'. Fa akhadtu siwak wa qadamtuhu wa alantuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ambil siwak tadi yang dari saudaraku itu, kemudian aku gigitkan, supaya, ya kan, siwak kan biar berserat itu ya, dikit lagi. Fa'atathu iya, maka diberikanlah hasilnya ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastan nabihi, maka beliau bersiwak. Qalat Aisyah, maka beliau mengatakan, ma ra'aituhu istinanan ahsanu minhu. Aku tidak pernah melihat baiknya beliau bersiwak selain daripada itu. Artinya biasa beliau, tapi ini lebih baik. Sangat betul-betul bagus cara bersiwaknya. Summa rafa'a yadahu, kemudian beliau mengangkat tangannya, kemudian beliau mengatakan firrafiqil a'la. Bahkan dari beliau katakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, letakkan saya, masukkan saya ke golongan orang-orang yang paling tertinggi. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam di detik-detik beliau tetap dalam keadaan tenang. Bahkan istri beliau yang ada di sampingnya dalam keadaan tenang, tidak ada yang panik. Bahkan beliau sampai berdoa, dalam sebuah hadis dikatakan, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Baru beliau mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga bersama orang-orang yang tinggi, bersama orang yang memiliki tinggi derajatnya. Sampai sempat berdoa Allahumma gfirli. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kita? Ya, Masya Allah. Ini mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan mengenai masalah kisah ini.
kisah yang lengkap silahkan nanti dibaca. Karena memang beliau sakitnya itu kira-kira sepekan sebelum meninggal. Itu sudah merasakan sakit parah-parahnya. Ya, pernah artinya pingsan bahkan. Ya menjelang detik itu bahkan beliau pingsan. Saking dahsyatnya. Maka beliau pernah mengatakan ya dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa? Tenang wahai anakku, aku tidak akan ya. Inilah artinya tidak ada lagi setelah ini. Artinya inilah ujian terakhir bagi aku. Setelah ini tidak ada siksaan lah. Artinya tidak ada hal yang bakal menyakiti lagi. Nah ini mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada nanti di pertemuan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.